Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di dalam acara renungan malam yang berjudul Mengapa Harus Ada Badai Kehidupan. 1 Petrus 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7 berkata, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Yang pertama, mengapa harus ada badai kehidupan? Untuk membuktikan kemurnian iman kita. Karena iman kita jauh lebih tinggi nilainya di hadapan Allah daripada emas yang fana. Maleakhi 3 ayat 3 berkata, "Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan." Pada akhir zaman ini, Allah sedang mempersiapkan umat yang layak untuk mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Dalam arti kata, hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 1 dan 2 berkata, "Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Puji nama Tuhan. Teladan kita adalah Yesus sendiri. Di dalam Dia mengasihi saudara dan saya, Dia telah menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sebab itu, sebagai pengikut Kristus, kita harus meneladani Dia. Di dalam Ibrani 13 ayat 15 berkata, "Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Di dalam pemurnian iman, Allah ingin supaya saudara dan saya di dalam ibadah kita hanya mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu setiap ucapan bibir kita memuliakan namanya, disertai tindakan, yaitu selalu berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.
Malam hari ini kita lihat cara Allah untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Dia, yaitu melalui ujian-ujian, melalui badai-badai hidup yang Allah izinkan jadi di dalam hidup kita, sehingga hasilnya Roma 12 ayat yang pertama berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Pada akhir zaman ini Allah ingin meningkatkan ibadah kita, supaya ibadah kita sempurna di hadapan Allah, bukan rutinitas, tetapi sarana untuk mempersembahkan tubuh kita ini yang telah ditebus oleh darah Yesus sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Puji nama Tuhan. Yang pertama tadi, mengapa badai kehidupan harus datang? Supaya Allah melihat kemurnian iman kita. Dan yang kedua, untuk membuktikan apakah kita Kristen sekam atau Kristen yang berbobot. Badai juga akan membuktikan apakah kekristenan kita berbobot atau hanya seperti sekam yang mudah diterbangkan oleh badai. Ayub 21 ayat 18 berkata, mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Sekam akan hilang diterbangkan badai. Sekam adalah kulit dari padi. Sekam hampir tidak memiliki bobot karena telah kehilangan bulir padinya. Itulah sebabnya sekam dengan mudah ditiup oleh angin sekalipun. Kristen sekam adalah kehidupan yang tidak memiliki bobot kerohanian. Dan itulah sebabnya jikalau ada angin, terlebih kalau badai datang, ia akan terbang dan hilang bersama badai tersebut. Ada contoh di Alkitab yang ditimbang akhirnya kedapatan ringan. Di dalam Daniel 5 ayat yang ke-27, Raja Belsasar, dia sudah ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Mengapa? Sebab kehidupannya adalah kehidupan yang sombong, tidak memuliakan Tuhan, sibuk dengan perkara-perkara duniawi, sibuk dengan kemabukan dunia. Bahkan raja ini menduakan Allah dengan menyembah ilah-ilah yang lain. Akhirnya karena ditimbang terdapat ringan, kerajaannya diberikan kepada orang Media dan Persia. Mari malam ini kita mau belajar supaya kita tidak menjadi Kristen sekam. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru,
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menanti-nantikan Tuhan berarti mencari dengan rajin, mengharapkan, sehingga kekristenan kita menjadi kekristenan yang menggunakan badai seperti Raja Wali, justru untuk naik lebih tinggi bersama-sama dengan Tuhan. Mazmur 119 ayat yang kedua berkata, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Luar biasa saudara, kita harus menjadi Kristen yang berbobot pada akhir zaman ini, supaya kita tidak ditiup oleh angin, bahkan tidak ditiup oleh badai kehidupan, tetapi justru kita mempergunakan badai itu untuk meningkat lebih tinggi, sehingga menjadi sempurna seperti Tuhan. Ayat yang terakhir, Maliaki 3 ayat 4 berkata, hasilnya maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah. Amin. Haleluya. Sesudah kita dapat mengatasi badai, kita akan dipulihkan menjadi umat yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati.